Dari awal aku selalu mengatakan aku tidak ikut campur urusan skincare, tapi kita semua di sini sepakat untuk menyudahi bullying di dunia maya. Terbukti sekarang saudara terpidana terbukti menurut hakim melakukan ancaman di dunia maya dengan tujuannya pemerasan. Ya kalau aku ya secara pribadi aku merasa sudah sesuai dengan apa yang terjadi, karena aku yakin juga dari Dr. Reza pun tidak mempermasalahkan apa besarnya putusan itu, tapi yang harus digarisbawahi adalah sekarang menjadi terpidana ini terbukti melakukan pengancaman dengan pemerasan, gitu kan, Pak Refri? Coba ini mungkin pakar-pakar hukum nih bisa ngejelasin yang tadi kita diskusikan kan, karena kita hari ini tuh aku sekali lagi garis bawahi ya teman-teman, aku bukan merayakan penderitaan orang lain, tapi kita berdiskusi tentang apapun keputusan yang terjadi hari ini itu kita harus terima. Jangan ada perdebatan lagi. Aku yang selalu dikait-kaitkan dengan Dr. Reza, mewakili Dr. Reza juga, aku merasa dia pun bukan orang jahat yang mau puas banget gitu dengan apa yang terjadi hari ini. Menurut aku dan Dr. Reza, karena kalau ancamannya itu 6 tahun ya, 6 tahun. kalau pemerasan itu kan 6 tahun, kalau dia divonis 4 tahun artinya udah maksimal menurut aku ya. Tapi Bang Raffi, Bang Leon, Mr. Z, aku nggak tahu. Coba ditanya nih pendapat-pendapatnya gimana. Jadi tambahkan sedikit terkait soal masalah hasil vonis tadi. Prinsipnya kami ini sebagai masyarakat juga harus terima dan harus mengakui bahwa kita anggap benar dulu putusan itu ya, dan kita hormatilah putusan dari hakim. Dan di situ sebenarnya dari putusan itu bisa membuktikan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bahwa Reza Gladys bukan merupakan orang yang selama ini dituduhkan seolah-olah Reza Gladys melakukan suap atau ingin menyembunyikan perihal keburukan-keburukan tentang dirinya. Yang ada memang terjadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri ini kan berarti Reza Gladys sebagai korban dari atas pemerasan. Pasal yang dipakai kan pasal 27B ya. 27B itu kan berkaitan tentang tindak pidana pemerasan yang melalui informasi dan transaksi elektronik gitu. Nah, jadi apa yang selama ini di framing katanya endorse, kesepakatan, berarti kan kalau kita bicara kesepakatan itu kan tidak di bawah ancaman ataupun paksaan. Faktanya sekarang Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis ini bahwa Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Bang, ini kan tuntutannya 11 tahun yang Bang kemarin dan diputus setengahnya enggak nih Bang ya? Apakah dari JPM sendiri akan melakukan banding? Kalau untuk itu balik lagi, kalau dari Reza Gladys semuanya gini loh teman-teman. Jadi dari awal masyarakat kadang suka salah persepsi nih terkait masalah kasus tindak pidana ini yang sedang dituduhkan terhadap Nikita. Karena Nikita ini sedang bukan berhadapan dengan Reza Gladys, tapi Nikita sedang berhadapan dengan negara. Karena kan jaksa ini kan mewakili untuk dan atas nama negara. Nah, jadi kalau terkait masalah upaya hukum nanti apa yang diajukan oleh jaksa, dari Reza Gladys akan seluruhnya menyerahkan kepada perwakilan negara ini, baik dalam hal ini diwakili oleh Kejaksaan Negeri, Jaksa Agung Republik Indonesia. Tapi ini sesuai prediksi kakak masih itu tuntutan putusan yang hari ini? Kalau aku pribadi malah lebih ya, aku malah pikirnya cuma 2 tahun. Pikiran aku cuma 2 tahun. Nah, ya diskusi ini dengan pakar-pakar hukum. Gimana nih Bang? Gimana nih Bang Leon sama nih, aku jadi paham hukum sekarang. Setiap malam kita berdiskusi dengan komal-komalnya. Jadi tertarik untuk mempelajari, kan banyak banget nih apa kasus-kasus di Indonesia. Mungkin setelah ini kita akan membela orang-orang juga selain terdakwa terpidana ya sekarang ya. Iya. Coba ditanya ini. Gimana Bang? Secara hukum seperti apa Bang? Aturannya bisa dari 11 sampai jadi 4 gitu Bang. Pertimbangannya biasanya seperti apa sih di dalam hukum Bang? Ya, kalau saya ya mengatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terkait dengan kasus pemerasan, hakim menyatakan sah dan meyakinkan terbukti pemerasan. Terkait hukumannya ya itu yang menilai dari hakimnya, itu dari saya ya, dan kita ada kawan kita ya. Oke. Jadi memang kalau kita berbicara soal tuntutan ya, secara hukum acara pidana, tuntutan itu tidak mengikat bagi hakim. Yang mengikat bagi hakim itu adalah dakwaan. Jadi ketika penuntut umum itu dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut 11 tahun, kita juga harus melihat
jaksa kan beranggapan bahwa dakwaan yang terbukti itu adalah kumulatif, dakwaan pertama ke satu dan dakwaan kedua. Ya. Tetapi majelis hakim kemudian berpendapat dakwaan keduanya TPPU-nya tidak terbukti. Sehingga kalau ditanya apakah wajar kemudian dari 11 tahun menjadi 4 tahun, ya itu sangat wajar. Karena apa? Tuntutan terbukti 2 pasal, sementara putusan 1 pasal. Dan apakah kemudian langkah hukum yang seharusnya diambil itu kembali tidak ada aturan pasti. Apakah jaksa wajib banding itu tidak ada aturan. Tetapi kalau kita berbicara kebiasaan yang terjadi di kejaksaan, kalau dia putusannya di bawah 2/3 tuntutan, mereka biasanya akan mengajukan banding, mengajukan upaya hukum. Tetapi ada juga kasus seperti dalam kasusnya Baradae, itu kan jauh juga dari tuntutan jaksa, tetapi jaksa tidak mengajukan upaya hukum. Jadi itu sebenarnya sangat kasuistis dan tergantung pertimbangan dari institusi kejaksaan. Kalau secara hukum ya itu hal-hal yang wajar saja, dan itu bukan putusan yang melanggar hukum ketika dia ada jauh di bawah tuntutan, seperti itu. Pak, mungkin udah ada komunikasi sama Dr. Reza Kak, setelah putusan itu? Pada hari ini kita berkumpul silaturahmi juga, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mensupport untuk dari awal aku selalu mengatakan aku tidak ikut campur urusan skincare, tapi kita semua di sini sepakat untuk menyudahi bullying di dunia maya. Terbukti sekarang saudara terpidana terbukti menurut hakim melakukan ancaman di dunia maya dengan tujuannya pemerasan. Ada bullying di dalamnya itu. Jadi aku secara pribadi aku berharap juga terpidana ini menjadikan ini pelajaran, banyak belajar. Ya sudah-sudahilah begini, kalau dia kasihan sama anaknya dia harus berpikir ke depan. Mungkin hari ini ketemu Dr. Reza yang melaporkan, orangnya diem ya, nggak ada juga melakukan apapun di dunia maya. Mungkin kalau ketemu orang-orang yang sama dengan dia, mungkin kan akan menjadikan contoh tidak baik juga di Gaduh. Tapi ada obrolan nggak sih Kak sama Dr. Reza terkait putusan hari ini? Dokter Reza di rumah seharian ada. Ya. Ada, kita tidak mau ngebahas masalah, malah kita banyak makan, banyak bercerita. Terima kasih sama teman-teman yang sudah kumpul di rumah aku. Kayak ya selama ini mungkin aku sama Dr. Reza kalau nggak ada teman-teman yang ngebantu berbicara, meluruskan berita-berita yang simpang siur juga mungkin capek ya. Tapi ini demi masyarakat juga, kita selalu meluruskan berita yang kurang benar. Tapi pas sidang tadi kan pasti Kakak nonton nggak sih Kak live-nya di YouTube? Ada yang nonton, ada yang enggak malah ya. Kita jadi kalian ini bukti, ada yang nonton, ada yang asik ngobrol, bahwa harus digarisbawahi ini bukan kita mau berpesta pora atas apa yang terjadi hari ini, tapi ini lebih ke silaturahmi. Utamanya aku yang selalu dibantulah sama teman-teman untuk berbicara di dunia. Kak, sebagai orang yang pernah dekat sama dia, kira-kira dia jeda nggak sih dengan hukuman 4 tahun? Coba kamu tanya sama dia. Saya juga pengen tahu. Kira-kira dari gambaran kamu? Harusnya jera ya. Harusnya jera. Kak, komunikasi juga dengan beberapa anak soal anak-anak muda. Nanti kasihan nggak sih Kak dengan kondisi seperti sekarang? Anak-anak seperti apa sih? Kepikiran? Lah kalau mengenai anak ya kalian ngikutin perjalanan saya dengan dia dulu kan, apa yang saya lakukan buat anaknya. Ya kalau dia kelahiran Kak Fitri juga ya rumah sakit. Arkana aku yang kasih nama. Ya pokoknya apapun yang terjadi sekarang ya teman-teman ya, secara pribadi aku juga seorang ibu, mudah-mudahan anak-anaknya terpidana ini aman, dijagain sama orang-orang dewasa yang ada di rumahnya, dan semoga terpidana banyak merenung, janganlah membuat ulah-ulah gaduh di dunia maya lagi. Kalau seperti itu, Kak Fitri tetap sayang dengan anak. Emang anaknya salah apa?